Selamat datang di Grebek Podcast. Bicaranya seru, informatif, dan pastinya bikin ketawa. Halo guys, hari ini tanggal 13 Februari jam 1:30 kita akan melakukan podcast. Sebenarnya jadi aku siap-siap dulu. Yes. Ada apa? Ayo ikuti aku. Hai. Pas. Hari ini kita mau podcast. Kita mau gerbek siapa Pak pacar? Pokoknya spektakuler. Ini the beninging. Ini the beninggi. Ini the beninging. Spektakuler woman and spektakuler man. Oke, kita mau ke bengkel tekstil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panik gak? Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Halo. Ini Lek. Wes, ini tersangkanya ada satu. Nah. Oke. Oke. Situasi penggerbekan. Oh, DD, oh, what it is, oh, DD. Sit here thinking of you. Maybe I'm painting blue. What I'm about to do. Show your Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini kita lagi produksi video pertama kita, Grebek Podcast. Di sini ada saya, Karina, ada Siapa yang digerebek ya? kita lagi Tekstil ya, ini. tekstil. Kita baru di tekstil, ada Bu Uti, ada Pak Fajar, ada Pak Ir. Ya, ini tadi di calling. Iya. Ya, tadi kita tiba-tiba namanya Sebenarnya aku ngantuk, sebenarnya ngantuk Gerbek saya. ini. Teksnya kena gerbek hari ini. Tapi aman, posisi aman. Tunggu aman, jurusan lainnya. Aman. Nah. Oh, siap-siap. persiapkan jurusan masing-masing. Oke, hari ini kita ngobrol tentang PPG ya, Pak Fajar ya? Ya, yang tentunya Yang lagi jadi dagdikduk ya, Wi? Betul banget, Jeduk, enggak jedar-jedar. Nggak cuma ada dikduk, kita itu terkadang gini Pak Fajar ya, di saat kita mengajar asik sama anak-anak, tiba-tiba di info ada informasi silakan cek info GTK, udah sini tuh udah ambiar, harus segera buka Berarti laptop. yang bikin ambiar admin Dapodik ya? Nggak tahu lah. itu. Tapi yang ngeser bukan Pak Irawan, yang Iya. ngeser ini langsung nanti kalau kita nggak tahu langsung yang ngeser siapa kita cari ke situ. Ini konsentrasi jadi ambiar gitu. Seketika seperti itu. Yang Apalagi lagi dengan sekarang ya Iya, aturan kayak lagi gitu. viral. lagi trending, lagi hangat-hangatnya di SMK Negeri 1 Kalasan khususnya. Ya. Pakai apa ini Pak Fajar? Oh iya ini. Oh Bentar, iya. ini agak digelar Pak Fajar, digelar gini ya. Iklan dulu Ini ya guys. produknya anak-anak tekstil. Bilang. Anak-anak tekstil ini kabengnya nih, kabeng. Yang
Ketoknya malu-malu jadi kabeng, ternyata memang malu-maluin. Malu. Betul. Nah ini monggo kalau mau pengen karya ini bagus loh ini, tapi nggak gratis. Batik tulis asli. Batik tulis asli. One design, one Asli, product. asli, cek. Asli, cek ini, Asli. asli. Masih news lagi ini. Ini News sebentar, tak spill harganya. Duh, kacamata. Ya, ini harga dibaliknya di Pak. Oh ada Ada nggak? 165 K. Lumayan. K, Karin. 165 K. Karin. Nah. Boleh agak digelar gini Pak? Oh boleh ya, boleh tak? Boleh, Kan ya? kan motifnya itu kan Ya, bisa ini terlihat. langsung, ya. Nah, Motifnya ini motif mau tiba mau tidak tiba lah. Oke, ya ini nanti monggo teman-teman semuanya, para bapak ibu guru atau mau pesen seragam batik, request bentuknya dan lain-lain, di sini ada kabeng. Insya Allah terjangkau. Karya Apalagi kalau udah cair, wah semakin terjangkau. Itulah yang kita harapkan. Gitu ya. Nah, oke, kita mulai dari apa namanya? Beban ajar dulu. Dari beban ajar dulu. Kita masih tetap sama guru ya. 24 jam mengajar. 24 jam pembelajaran. Itu wajib. Tapi untuk mulai semester apa namanya? Semester kemarin itu ada yang namanya guru wali. Ya. Nah, guru wali itu bisa dialokasikan menjadi 2 jam pembelajaran. 2 jam. Nah, di situ itu sudah berubah pola pembelajaran, secara umum tidak lagi 24 jam sebenarnya. Jadi bisa hanya guru itu minimal diberikan 22 jam mengajar. Minimal. Karena guru wali itu wajib dipasangkan ke semua guru. Oh, gitu. Berarti sebenarnya sudah punya 2 Jadi jam. kalau sudah punya 22 jam sebenarnya sudah aman karena Iya, guru wali karena nanti guru akan wali- di-set di situ dan oh, gitu. dihitung. Jadi seperti itu. Tapi selama ini kita harus tetap 24 jam ya, Mas. Dan Di kita image untuk kita lebih itu selalu 24 ya, kan. lebih amannya itu 24 jam mengajar. di Iya, rumah. iya, iya. Heeh. Nah, itu. Nah, itu tetap 24 jam. Itu ya, baik dengan tugas tambahan maupun tidak dengan tugas tambahan. Nah, itu yang akan dihitung di Info GTK untuk pemenuhan beban mengajar. Berarti 24 ada guru wali jadi 26. Kalau begini, kalau guru wali itu wajib diberikan ke semua guru. Ya. Nah, tapi kalau seorang guru itu sudah 24 jam linier mengajar, maka guru wali itu tidak dihitung. Oh gitu. Dia hanya memang dia wajib, tapi dia hanya ketugasan wajibnya sebagai guru wali. Apa ibaratnya cadangan jam gitu? Beda? Beda, Muncul bukan. jika dibutuhkan. Oh, berarti Muncul jika dibutuhkan. Jadi itu salah satu jam apa ya? Bisa jadi itu penyelamat bagi kekurangan guru jam, jika ya. hanya kurang 2 Kurang jam. jam. Gitu. Jadi kalau dia hanya punya 22 jam, sudah pasti yakin aman sebenarnya. Tapi Dengan masih catatan, ya, dengan catatan guru wali dia harus di-set di situ. di situ. Oh gitu. Oke, paham. Itu harus tetap 24 jam. Gitu. Nah, ini yang jadi utama perhitungan beban ajar di Info GTK. Nah, Jadi kan gini, biasanya teman-teman itu kan mengoyak supaya aku harus ngajar 24 jam. Iya. Ya caranya. Ada sedikit khawatir lah kalau nggak 24 jam, jangan-jangan nanti tidak valid dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu sudah diterangkan tadi bahwa 22 jam pun sebenarnya itu sudah bisa untuk membuat jadi valid, karena kalau terhitung hanya 22 jam maka otomatis Guru muncullah jam guru wali yang 2 jam. Dia sebagai apa namanya ya? Ya kalau dibutuhkan dia. Ya tadi salah satunya penyelamat gitu tadi. Iya, penyelamat. Tapi memang alangkah baiknya kalau kita bukan sudah Dora ya, 24 penyelamat jam. sudah bukan Dora lagi ya penyelamat. Betul.
Tapi amannya kita 24 jam ya, Mas. Ya. Jadi Semua, ayem. iya. Mm-mm. Nah makanya itu kan begini, jadi dalam perhitungan jam itu kan tidak semua jurusan itu mempunyai jam banyak. Betul. Kalau gurunya banyak, ya otomatis bagaimana Jamnya. caranya. Iya. Tapi kalau jamnya istilahnya turah-turah ngono ya bisa begitu. Betul. Iya. Suatu ketika kalau di tekstil ini kan gurunya banyak. Iya. Ya, kemungkinan masih mengandalkan guru wali Betul. kemungkinan. Betul. Tapi kalau di jurusan yang lain sekarang gurunya PNS-nya atau ASN-nya hanya satu, jurusan hanya ada satu, kayak di kulit itu ASN-nya 2, kalau kulit 2, keramik 2, logam Kayu 2, kayu 2. 2, itu sisa jam banyak. Nah itu gampang untuk ngeplotnya. Tapi kalau di tekstil kayak di boga itu kan gurunya ASN banyak. Banyak, betul. Sehingga dia harus 24 jam ya enggak rata. Betul. Betul. Nah, ini sesuai dengan permen terbaru linearitas gitu. Linearitas itu sekarang lebih luas lagi. Jadi kalau kemarin itu ada sertifikasi pendidik itu dengan macam-macam kode kria. Kebetulan kita kria ya. Di kria tekstil itu kodenya 460. Yeah. Kemudian kria kulit 461 sampai kayu itu 464 gitu kan. Nah, itu di tabel linearitas terbaru permen itu yang bersertifikat 46 sekian tadi itu bisa ngajar di satu program keahlian. Jadi misalnya di sini Bu Uti, Iya, Uti kan kodenya 460. Nah, iya. kebetulan di tekstil jamnya habis. Dia ngajar kria kayu karena kayu ada jam. Ada turah jam lah. Kalau bisa jam. Bu Uti Itu bisa. linear di mana saja? Tahu nggak? Sudah tahu belum? Nah, itu linear dengan Kayak saya berarti ngajar kayu. Kayak saya. Ya. Praktek pun? Iya. Atau D3PK? Enggak, Semua, praktek. semua. Oh gitu. Jadi Oh. misalnya Pak Oleh semester Taryanto. ini, Mas? Semester ini atau semester Semester depan? ini. Oh, semester ini. Pak Taryanto, keramik misalnya. Jam keramik habis. Iya. Nah, pahaku yang dekat ngajar tekstil. Dia ngajar kria kreatif tekstil masuk kelas 11. Oh gitu. Linear. Untuk mengamankan jam di Nah, mana ini jurusan sama yang dengan kurang host jam. kita ini sama. Host kita ini kan apa namanya, kode serdiknya kan seni rupa. Nah, seni rupa itu bisa ngajar di semua kria. Betul. Oh, Gitu. ya. Apa yang nggak paham kemarin itu? Yang pertama. habis. Yang pertama ada di pemenuhan jam tadi. Nah, pemenuhan jam tadi nanti akan muncul kategori di info GTK. Betul, Mas. Ini yang kita nggak paham. Kategori. Kadang guru malah khawatir ketika justru saya kok malah ada A3, kategori A3 itu saya kenapa? Saya kategori A1 itu kenapa? Sampai A berapa? A4. A1, A2. Ada A4 juga, Mas. A4. Ada A4 Nah, juga. iya. Warna Kenapa saya Oh gitu. Waduh. Kenapa saya masuk di sini? Padahal saya juga ngajar, takutnya kan seperti itu. gitu kan. betul. Nah, walaupun di situ ada keterangannya. Yang jelas yang pertama, A1 itu pasti muncul kategori A1 jika terpenuhi beban mengajar 24 jam. Jam linear. Tanpa tugas tambahan. Linear. Linear. Iya. Full ngajar. Full ngajar. J. Ini kita bicara di sistem ya, bukan Iya, realnya. J. Realnya kan nanti malah masih tambah yang lain-lainnya. Hmm. Jadi 24 jam mengajar linear itu A1. A1. Jadi gini, Oh. kalau Bu Uti itu kabeng, Iya. tapi ngajarnya sudah 24 Mm-mm. karena kurang guru misalnya, Iya. maka jenengan walaupun kapeng masuk kategori A1. A1. Iya. Oh, iya. Gitu. Sedikit Kapengnya paham nggak perlu pelan-pelan. dihitung. Nggak perlu dihitung karena Iya. sudah 24 jam. Jadi, walaupun tetap terhitung kalau Terhitung. tinggi, karena itu tetap tugas Utama tambahan ya. utama. Jadi Yang kalau kedua. 24 tambah kapeng 12. Jadi 36. 36 masih aman 36. karena maksimal kan Di bawah 40. Ya, di bawah maksimal 40. Heeh. Oke. Oke. Kemudian kalau yang A2 itu A2 juga ada ya? ada mengajar Loh, masa kurang nggak ada dari A2? Karena Ada A3. saya kemarin buka di tekstil itu adanya A1 sama A3. Yang A3 Iya. saya sama Bu Tuti Ya, sama yang- ini yang tapi lainnya ada A1. A2. Ada Oh, A2 gitu. ada Makanya saya A2 tanya. itu kurang dari 24 jam. Oh. Kemudian ditambah dengan tugas tambahan lain ekivalensi itu maksimal 6 jam. Maksimal 6 jam. Ekivalensi Jadi itu yang apa? ekivalensi itu tugas tambahan yang setara dengan 2 atau 1 jam.
Contohnya wali kelas, Oh, itu. pembina OSIS, Oh, gitu. kemudian ketua LSP, kemudian Beda dengan guru wali ya? Beda. Oh. Kemudian dengan koordinator proyek. Nah, P5. itu Dulu P5. dulu P5. Oh, Sekarang gitu. koordinator pembelajaran berbasis proyek. Oh, gitu. Maksimal berapa itu? 6 juga. Jadi 6 jam. kalau Jadi 6 nggak- jam. Nah, Kok banyak? kalau dia dapat Jadi tugas ekuivalen. tambahannya Nah. 8 tetap dihitung hanya 6 ya. Iya, yang terhitung 6. Hanya Jadi 6. maksimal tugas tambahan ekuivalensi itu maksimal Hanya di- akumulasinya hanya 6. Hanya dihitung 6 ya. Maksudnya Enggak, 6 jam akumulasinya gitu, 6. Mas. Kecuali guru wali, di luar guru wali. Nah, yang misalnya Wali kelas? dia udah wali kelas, Iya. terus Guru wali. ngajar proyek. Nah, secara umum Ngajar proyeknya misalnya 6 jam, jadi kan Ah. 8 dia. Nah, secara umum bisa sih. Cuma pasti nanti akan terdeteksi ini kenapa banyak tugas tambahan gitu. Gitu. Paling enggak salah satu gitu yang Ya, diambil gitu paling tidak 3. Maksimal kan 3 tugas tambahan Ya. dengan masing-masing itu 2 jam, 2 jam, 2 jam. Eh, monggo, monggo. monggo, Bu Tuti. Oh, Nah, langsung Mas dan Ayo, Bapak. ada kursi lagi. looking for you. Nah, ada kursi lagi. I'm here. Oh, kursi lagi. Nah, Kita kedatangan narasumber lain, guys. Iya, Iya. siap. Nah. Sini aja enak Sini langsung sini. Monggo. Ini loh. Dia kalau nggak jejer saya itu agak deg-degan Nah. katanya. Kita yang digerebek ini. sambil Ya, nunggu Bu monggo, Bu Tuti Tuti. kita lanjut ya. Yang dilanjut Mas dari A2 tadi. ya. A2 tadi adalah guru itu mengajar kurang dari 24 jam. Dengan pemenuhan jadi 24 jam itu ditambah dengan tugas tambahan lain ekuivalensi namanya. Namanya ekuivalensi. Ekuivalensi dan itu diakumulasikan maksimal 6 jam. Tidak boleh lebih dari 6 jam. Contoh dia sebagai pembina pramuka, 2 dia jam. sebagai pembina OSIS 2 jam, kemudian wali kelas 2 jam. Udah 6. Nah, itu maksimal. Maksimal. Guru wali wajib ya tadi Wajib, ya. udah beda ya. Berarti dia kalau maksimal 6 jam, berarti minimal dia harus punya jam ngajar 18 jam. Minimal Betul, ya. betul. Minimal 18 nanti guru wali 2 jam jadi 20 24. misalkan ya. Terus Guru tambah walinya nanti. Guru wali nanti Oh, tidak belakang dihitung sama dulu lawan. ya. Oh, gitu. Beda Berarti dengan 18 ekuivalensi tadi. ditambah tadi berapa 6 ya? 6. Nah, 24. 24. Nah, seperti Terus itu. nanti ditambah Iya. guru wali. Enggak usah. Enggak usah. Guru wali kalau dia kurang aja. Gitu. Bukan kurang aja, kurang aja. Jadi Udah dari siang. itu kalau kita bicara tugas tambahan banyak sekali sebenarnya sekarang bisa Dan masuk. sekarang bisa dipakai. Ya, bisa. Kemarin juga bisa. Tahun kemarin. Bisa. Cuma tidak dibutuhkan karena sudah cukup. Nah, kalau yang sekarang itu tugas tambahan itu dihitung di awal bersama dengan jam mengajar. Kenapa? Karena sekarang mengajar nambah jam untuk mengajar di sekolah lain sudah tidak diakui. Bisa. Maka diakomodir Boleh, dengan boleh. Mengajar di lain sekolah boleh. Tapi boleh. tidak Tapi tidak diakui. Kemarin dia di 2 semester kemarin sudah nggak diakui. Di tahun sebelumnya masih diakui 6 jam. Di swasta dia ngajar dengan mapel yang sama dan linier, walaupun di sana dikasih 24 jam, itu tetap hanya dihitung 6 jam. ya. Tapi mulai semester kemarin sudah tidak diperbolehkan dan seorang guru sesuai permennya itu harus mengajar fokus di sekolah Indo. Gitu. Gantinya dengan tugas tambahan betul. lainnya langsung langsung dihitung dan di awal. linearitasnya diperluas. Tadi. Oh gitu. Itu yang A2. Berarti A2. sangat membantu Nah, juga ya Mas dari iya, kekurangan jam mungkin itu ya. nanti masalah tugas tambahan ekuivalensi ini bisa kita ngobrol Ya. lagi gitu. Iya. Jadi anu Banyak. sudah ada A1, A2, A1 tadi A1 itu yang Yang dia tadi langsung jam mapel. langsung Linear 24 mengajar jam. 24 Linear jam Oh, mapel. Terus tugas tambahan lainnya yang minimal 18 jam Itu yang A2. ditambah dengan Eksi tugas ekuivalennya 6 jam. 6 jam. Jadi 24. Terus yang Oke, A3 tadi. A3 Ini ada contoh enggak kita A2? A2 Yang itu ada. ada contohnya guru bahasa Inggris kita itu ada karena kemarin itu PKL belum masuk. Kita hitungan PKL nanti aja ya. Jadi dia terdeteksi baru mengajar linear 20 jam. Nah, beliau itu ada tugas tambahan sebagai wali kelas.
2 jam kan. Nah, dia terdeteksi hanya 22 jam. Nah, ternyata aman, dia valid. Kenapa? Guru wali dihitung. Muncullah Guru wali dihitung. Ya, jadi 2 jam. Iya. Otomatis Otomatis kalau ya. kurang Nah, jam. Kalau Kan dia terdeteksi di sistem ngajar linear 20 jam, kemudian wali Wali kelas kelas 2 dia jam. tugas tambahan 2 jam. wali 2 jam. 2 jam. Dia kan wali kelas kan TTLE ya, tugas tambahan lain ekivalensi itu. Tugas tambahan lain ekivalensi. Tugas tambahan lain ekivalensi. Nah, itu kan 2 jam. Jadi kan dia 22 jam. Nah, guru wali dia dihitung Masuk. karena dia 22 jam. Tadi saya matur sebenarnya 22 jam aja aman, Aman. gitu kan. Karena ada guru wali yang wajib diikutkan di semua guru. Nah, itu dia jadi valid. Tapi Itu ada selama sama. ini kita ayem kalau sudah 24 jam. Ya, Betul. sebenarnya kita harus sudah mulai plot ke 24 gini, jam. kita mulai harus membiasakan bahwa kita berdiri di belakang aturan. Kalau aturannya bunyi gini ya kita wajib ayem, Iya. ayem. Makanya sekolah itu, apalagi admin itu tidak serta-merta terus mengabaikan itu semua. Maka kalau Pak Irawan itu sebagai admin dapur itu kan mesti berdiri di belakang aturan. Dan aturan itu pasti punya kepastian bahwa ini bisa digunakan dan bisa memenuhi jam. Ya. Nah, memang kita harus membiasakan tidak harus 24 jam ngajar. 20 misalnya tadi yang masuk A2 ternyata bisa. Itu aja PKL belum masuk ya. Belum masuk. Belum masuk. Belum terhitung Belum itu. Sudah valid gitu ya. Sudah valid. Sudah balik karena Luar biasa. PKL dihitung. Nah. Ning iki kita wedang irung teko elek. Wah, di telepon. Lali gitu kan. Oleh. Nah, Di jadi WA bukan. Di WA apa ya? Anu. Bentar. Nah, Untuk dua Nah, jadi gini, sebentar. Kita itu sebenarnya masih ada satu poin lagi yang di pembelajaran kita itu belum dipakai. Apa itu, Mas? Koordinator pembelajaran berbasis proyek. koordinator. Nah. Oh, P5 itu. Kemarin Iya. P5 kan ada, kemudian Dulu namanya dihilangkan, P5. diganti kokurikuler. Oh, itu. Nah, itu kan masih integrasi. Nah, Wah. menang kan? Pakai tahu. Ngelak. Jadi itu terintegrasi di mapel yang ada kokurikulernya. Itu hampir sama dengan hitungannya sama dengan P5. Dan jadi itu bisa digunakan nanti untuk mengampu 3 rombel. Nanti setara dengan 6 jam. Jadi Mengampu 1 tugas tambahan itu bisa dihitung 6 jam. Karena nanti dimasukkan di 1 tugas tambahan 6 jam. Betul. Kok banyak, Mas? Ya, karena masing-masing rombel itu dihitungnya 2 jam. Itu nanti masuk Dia masuk mengampu kelas ngajar sebagai gitu. mengampu sebagai koordinator pembelajaran berbasis proyek. Koordinator. Di sistem aplikasinya harus dimasukkan 2 jam. Tapi di real pelaksanaannya, di pembelajarannya itu terintegrasi dengan mapelnya. Nah, yang namanya kokurikuler tadi. Ya, panduan kokurikuler ada di kurikulum. Berapa Sudah kelas, pernah Mas? saya juga. Maksimal 3 rombel. Tiga. Satu guru maksimal 3 rombel. 3 rombel. 3 rombel itu 3 kelas ya, 3. Iya, 3 kelas. Berarti bisa 2 jam. satu SMIC ini bisa berapa ya berarti ya? Iya, kita Kan kalau banyak. semua masuk kan Yang banyak 33, kan 11 Pengampunya. guru. Bisa Oh. diambil 11 Mapel yang guru. ada kokurikulernya itu kan matematika ada. Bahasa Indonesia Ada. ada. Oh. Produktif? Ada. Saya lupa kayaknya. Dari satu kelas itu bisa ada kokurikulernya beberapa mapel. Oh. Satu kelas. Tapi Oh, kan gitu. dipegang yang linear toh. Pak Fajar misalkan tadi Matematika. kebetulan matematika paling enggak ya guru matematika, ya kan? Masa Ya, mau guru Iya, produktif? secara umum itu. Iya kan? Iya. Nah, Ditanyakan itu. Budi tadi yang produktif misalnya. Ah, Oh. produktif ada Ada enggak? enggak? Nggak Kita ada. kita perlu buka itu. Enggak ada. Kita perlu Nggak buka. ada. Oh, gitu. Nah, kita lanjut dulu ya. Tapi banyak A3 ya. sudah nggih? Dilanjut sambil disambil. Oke, Ya. A2 ya tadi ya, tugas tambahan linear ekivalensi. Ah. Itu banyak kalau kita nanti bahas itu, Ya, wah terlalu banyak. gerbekan selanjutnya. Gerbekan selanjutnya tugas tambahan ekivalensi. Gitu. Ya kemudian yang ketiga A3 itu guru dengan jam mengajar minimal 12 jam dan diberikan tugas tambahan utama. Tugas tambahan utama itu antara lain mulai dari wakil kepala sekolah,
kepala bengkel, kepala perpus, kepala program kalian, pokoknya yang kepala itu 12 jam. Kepala perpus, Utama ya. kepala perpus, TTU. kepala program keahlian, Singkatannya kepala TTU. bengkel, wakil. Nah ini semua dapat Ya, kepala ya. 12 jam. Kepala. Bukan sayap ya. Nah, bukan. Itu. Singkatannya TTU ya, Mas, ya? TTU. Jadi Tugas ada tambahan tugas utama. tambahan itu dibedakan jadi dua. Satu tugas tambahan utama itu yang kepala itu 12 jam. dia setara dengan 12 jam. Yang ekivalensi tugas tambahan lain ekivalensi TTLE itu Tugas tambahan. macam-macam. Ada yang Yang 2 tadi jam, ada disampaikan yang tadi 1 ya. jam. Ya, Jadi contoh guru piket itu masuk, tapi hanya 1 jam. guru piket itu. Nah, dengan catatan nanti dimasukkan guru piket itu ada aturannya sebenarnya. Dia Tapi piket selama sehari misalnya, gitu. Kemudian ada SK-nya dan sebagainya. Nah, itu kemudian LSPP 1. Oh, LSP. Ketua itu 2 jam, anggota diakui sekarang bisa ya? 1 jam itu ya. Kalau dulu kan Dulu juga diakui sama, Oh. tapi hitungannya kan belakangan dulu. Karena masih ada jam. Oke. asesor enggak ya? Asesor Sepertinya 2 jam ya? ada 2 jam. Oh, ada. Tapi kurang tahu. Itu sekarang dibedakan ketua, anggota itu dibedakan jumlah jamnya. kalau ketua asesor Koordinator. Asesornya ya kepala ini. Oke, A3 Ketua itu LSP. tugas tambahan utama, pokoknya dengan tugas tambahan utama untuk pemenuhannya. Yang terakhir A4 itu Jadi kalau saya ini A3. A3. 12 jam. 12 jam, Ditambah. 14 jam jadi. Tidak, artinya minimal Minimal 12 jam. Tambah TTU Tambah tadi. TTU TTU-nya 12. 12 Jadi jadi 24 jam. Nah, kasus di jenengan itu 14 jam ngajar. Ya, karena minimal kok ya. TTU-nya ada 12 jam. Tapi ada 20. Ada 26 jam. Itu ini. Sing Yang A4 tadi, A4 itu perlakuannya khusus. Dia adalah guru tunggal di sekolah itu. Misalnya Saya. Mbak Karin, sebenarnya spesial. ya sebenarnya Bu Karin ini bisa disebut juga guru tunggal. A4 karena jumlah jam yang ada di situ dia tidak memungkinkan untuk ditambah. Misalnya tidak ada tugas tambahan yang bisa dimasukkan ke dia. Misalnya dia 22 jam aman ya. Aman. Kita anggap misalnya 18 jam lah. Mata pelajaran dia itu hanya ada 18 jam dan yang ngajar hanya dia sendiri. Sementara ditambah ya, tidak ada tugas tambahan lainnya untuk dia. Kan sudah dipakai yang lain misalnya. Ya, dia nanti akan dihitung dengan perlakuan sendiri, disebut sebagai guru tunggal dan bisa valid. Memang Mbak Karin berapa jam? Karena nambah 22. enggak misalnya aja kalau Misalkan. 22 kan aman, nggak ada guru wali kan gitu. Oh gitu. Kampus juga kan? Iya. Ya, misalnya Misalnya ini dia tidak ada tugas tambahan lagi yang bisa dipakai, dia hanya 18 jam kan kurang. 6 jam dari mana? Tugas tambahan lah nggak ada, ngajar mapel lain nggak linier, nah, dan jamnya di sekolah itu habis, udah nggak ada lagi. Ya udah, nah, itu nanti bisa valid dengan hitungan dia sebagai guru tunggal. Iya. Guru tunggal. Jadi gampangannya guru tunggal itu hanya ada satu guru di situ, tapi jamnya tidak terpenuhi. Tetap valid. Ya, termasuk sekolah kecil Oh gitu. Katakanlah misalkan cuma 14 jam juga valid bisa jadi karena guru tunggal. guru tunggal. Perlakuannya khusus beda. Guru tunggal. Spesial ya Mbak Karin. Istimewa. Istimewa. Saya di guru tunggal itu gini, misalnya ada sebuah sekolah, Heeh. itu paralelnya per tingkat hanya ada 3. Iya. Ada 3 ya. Kelas 1-nya 3 kelas, kelas 2-nya 3 Tiga kelas, kelas. kelas 3-nya 3 kelas. Hanya 9 kan? 9. Ada guru bahasa Jawa 1. Heeh. Kalau 3 kali 9 kali 2 itu kan hanya 18. Diajar 1 orang saja, tetap 1 orang ini belum terpenuhi guru bahasa Jawa. Betul. Maka dia sebagai guru tunggal. Karena apa? Bahasa Jawa tidak linear kemanapun. Ya. Gitu? Ya. Oh gitu. Karena nanti dia akan dihitung dengan rasio guru dan Ya. bisa disebut sebagai guru tunggal atau tidak itu dengan rasio. Ini contoh kelas kecil. Contoh. Ya. Kalau kasusnya seperti itu dan ada 2 orang guru, nah ini Beda. bisa jadi. Ini nanti kemungkinan besar lari ke ajuan mutasi masih. Oh iya. Berarti Karena sekolah Tak buka kecil sini kok lagi. gurunya ada 2. Tak buka sini lagi. berarti intinya kita amannya cuma ada Mbak Karin dong.
Nggak ada guru baru Pak sudah Mbak Karin. Nggak apa-apa, dia kan Nggak linear apa. di mana-mana. Oh iya Iya, ya. dia linear. Ada guru seni budaya masuk di sini. Heeh. Sertifikasinya apa? Seni budaya gitu ya. Iya. Heeh. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Oh, Karena gitu. dia bisa dilarikan ke kriya Iya. kayu, Oh, kriya iya. tekstil, Iya, karena gitu masalah. ya. Karena linear. Jangan dilarikan Dan- kemana-mana loh. Dan kodenya, makanya kemarin saya matur kode mapel sertifikasi itu beda-beda. Seperti Mbak Karin ini seni Berarti rupa, Mbak Karin masuk seni rupa. Ya. Seni rupa itu ternyata linear ke semua kriya yang ada di Bisa sini. full D3PK ini. Waduh, enggak hanya di Misalkan, KPK, produktif aja linear. Produktif Dia tuh sekarang Linear. paling hanya paling di KPK banyak ya? Iya, enggak hanya ada di KPK. Kemarin jadi anak tiri, sekarang anaknya toro dia. Itu. Pas, Nanti saya punya Yang golden pertama. ticket ini. Iya, Ah, ini golden ticket ya. Masuk Sa. mana-mana aja bisa. All round. Masuk Padahal manapun bisa. Lama-lama tak jadikan kaping dia. Nah, itu Nah, gimana Nah, itu ini kan Mas? gini, Nah, kan itu gimana? guru udah bingung Pokoknya kabeh. bikin Ini ujian. kan bingung tak Bu? Iya. Ada betul. info GTK, Iya. ada PTK data Ah, dik. Nah, itu itu. bedanya apa Mas? Suruh Oh. buka Kan bingung. dapodik, suruh buka data dik, terus Ke nanti di dapodik. info GTK Nah. itu. Dapodik, Nah, sekarang Dapodik. gini. Dasarnya di Info mana? Kita jelaskan pembelajaran ya yang untuk syarat mutlak perhitungan Valid. validitas di beban aja di info GTK. Iya. Jadi alur pertama itu gini. Input data itu alurnya 3. Yang pertama itu dapodik. Dapodik itu tingkat sekolah. Sekolah. Ah, dapodik. Nanti Ah. dari adminnya itu yang input. Dapodik kalau kita Adminnya lihat pas siapa? profilnya itu. Mas maaf, kalau dapodik kalau suruh ngecek itu pas profil guru itu. Betul. Nah, itu dapodik Jadi, ya. ya. Tapi awalnya di situ. Nah, dapodik itu jenengan tidak hanya operatornya itu sing marai anyel kayak gue. Satu Siapa tuh? itu Oke, kira operator nganggo masker ki wis rawan. itu So pakai headset, Pak. Oh, pakai Dia headset. sepam. dia sepam. Sampai dikasih 2 sepam 2 kali kemarin kontrol dikasih terus. Dia sepam. Jadi yang pertama di dapodik itu. Entah itu yang input operator atau data rinci panjenengan yang input misalnya KGB, kemudian apa? Jadi guru Ada bisa perubahan. input sendiri ya? Iya, kita online kan. Nah, itu nginput jenengan input itu di dapodik namanya. Oh, Itu iya. dapodik sekolah. Dan ini nanti tidak bisa serta-merta langsung terbaca di pusat, nggak bisa. Harus dilakukan sinkronisasi. Nah, yang melakukan sinkronisasi itu adalah operator dapodiknya. Sekolah. Nggih. Sekolah masih Dan rawan ini kan. membawa nama kepala sekolah. Oh. Jadi Persetujuan sebenarnya ketika seorang operator itu melakukan sinkronisasi, itu sebenarnya kepala sekolah yang bertanggung jawab atas datanya. Sebenarnya ada SPTJM digital di situ. Ya. Surat pertanggungjawaban mutlak. Nah, itu jadi operator sekolah yang melakukan sinkronisasi nggak masalah, tapi di situ melalui kepala sekolah. Jadi harus ngeklik banyak itu sebenarnya. Ya. Kepala sekolah, muncul nama kepala sekolahnya, kemudian menyetujui bla 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 bla, sinkron, ada sinkron. Nah, ketika ini dari dapodik ini disinkron, dapodik tingkat sekolah nggih, masuk ke servernya dapodik pusat, namanya datadik. Oh, itu. Gitu. Jadi Datadik. yang di input di dapodik ketika sudah disinkron dan Nge-link. berhasil, ini akan masuk ke datadik dan Otomatis ini ya. real time. Jadi sinkron selesai otomatis yang di datadik Langsung ada, ya? langsung bisa Nge-link gitu dilihat. istilahnya Iya. ya? Oh. Karena servernya berhubungan langsung. Heeh. Nah, di sini ini ketika sukses, ini makanya Bapak Ibu guru yang pertama ngecek di profil. Profil, betul. Dapodik. Ya. Heeh, Nah, di dapodik sana itu sudah ada profil. belum pembelajaran sudah ada belum. Kemudian setelah disinkron, nah kebetulan operatornya kita itu tiap hari sinkronisasi sebelum pulang. Jam Ya. 4. Jam 3 Kurang lah, 5 jam menit. 3. Jam 3 itu biasanya sinkron. Oh, gitu. Jadi untuk mengantisipasi apa? Kadang takutnya ada guru yang mengubah, ada yang merubah data, tapi tidak sempat Update data lah. nah, update data lah. Mungkin KBB atau apa itu kan dilakukan sendiri oleh guru. Oh iya. Iya, Nah, iya. mungkin kan nggak mungkin
tanya siapa yang mengubah tiap hari, dan mungkin juga guru yang bersangkutan tidak memberitahu. Jadi untuk mengantisipasi agar datanya masuk ke pusat, itu tiap hari sekitar jam 3 itu dilakukan sinkron dengan catatan tidak ada invalid. Maksudnya tidak ada invalid itu gimana? Ya, data itu kadang ketika kita masukkan invalid. Oh, tidak cocok dengan Dukcapil. Itu Nah, gimana? betul. Itu Contoh mempengaruhi gini, semua berarti contoh ya. gini. Pembelajaran seperti ini. Saya memasukkan guru wali. Saya memasukkan guru wali. Prosesnya guru wali itu gini. Prosesnya guru wali itu satu, saya harus membuat rombel. Rombel itu kelas ya. Ya. Saya harus membuat rombel. Nah, rombongan belajar atau yang disebut dengan kelas itu saya harus membuat. Misalnya Pak Fajar. Oke. Saya harus membuat kelas namanya Guru Wali Pak Fajar. Guru walinya siapa? Saya pilih nama Pak Fajar di situ. Tidak cukup di situ, nanti ada SK-nya nomor sekian, kemudian TMT-nya tanggal sekian. Udah selesai. Tidak cukup di situ. Nah, ketika itu nanti kita validasi lokal di Dapodik, ini ada invalid. Invalidnya apa? Kelas dengan nama Guru Wali Pak Fajar belum memiliki anggota rombel. Itu invalid. Berarti harus ada siswanya gitu ya. Nah, jadi di rombel Pak Fajar tadi, saya harus memasukkan siapa murid wali Itu dari murid Pak Fajar. Masukannya gelondongan atau Satu murid. tarik satu lepoke, tarik satu lepoke. Iya, nyari namanya siapa dimasukkan. Namanya siapa Enggak, dimasukkan. misalkan Pak Fajar ngajar di kelas TA misalkan, ambillah di kelas itu nggak bisa. Enggak harus. Enggak harus. Enggak, Kalau misalkan guru kita wali ngambil itu- gampangnya itu loh, Pak Fajar Ya, ngelas bisa. sebelah TA, Ya, bisa. ambillah segitu. Artinya Berapa tidak jumlah ada siswanya itu? tidak ada batasan. Oh, tidak gitu. ada batasan. Nah, kalau untuk jumlah siswa untuk guru wali itu kan Hitung berdasarkan kita hitung rasio ya gampangnya semua guru yang ada di Dapodik ya, terutama yang ada di Dapodik itu jumlahnya ada berapa, siswanya ada berapa. Nah, siswa itu dibagi jumlah guru. Nanti masing-masing guru dapat berapa murid. Gurune ada 10, siswanya ada 1000. Enggak itu satu. Makanya begitu. Acak ya Mas ya. Ya, Nah, itu seperti itu. Jadi salah satu contoh invalid itu PKL contoh. itu kalau invalid berdasarkan itu ya. Kadang ada invalid karena tidak cocok dengan data yang ada di mana Dukcapil. Misalnya tadi apa? NIK. Oke. NIK-nya beda dengan yang dimasukkan di situ, kok Dukcapilnya nggak cocok. Itu invalid juga. Invalid juga. Jadi sumbernya ada dari dalam sendiri, kemudian Dukcapil, apalagi ada lagi nggak? Kalau di info GTK nanti ada BKN. Oh, BKN. BKN. Jadi nanti itu ya di info GTK. Jadi nanti kita lanjut di info GTK baru sampai Dapodik. Nah, di Dapodik sendiri kita validasinya ada validasi lokal tadi. Nah, ini kalau nggak ada invalid, oke, kita sinkron tiap hari. Nah, di sini kalau hubungannya dengan Dukcapil, kita sudah lakukan pemadanan melalui operator juga. Tapi tidak lewat Dapodik, tapi efeknya nanti ke aplikasi Dapodik, yaitu lewat namanya Verval PTK, verifikasi dan validasi PTK. Itu contoh tanggal lahir, tempat lahir, nama, hurufnya beda, nama orang tua beda, nama ibu kandung beda, itu harus di set di situ. Kalau itu nggak valid, di Verval itu tadi nggak valid, ketika nanti ditarik ke Dapodik ya muncul invalid itu, perlu pemadanan. Jadi kita harus padankan dulu di Verval PTK, tarik data ke Dapodik, baru invalidnya hilang. Termasuk saya dulu ya. J. Tempat lahir itu pernah dulu ya. Berarti dulu apa? Benak. Tempat lahir. Oh, tempat lahir. Ha-ha. Tempat lahirnya bisa pindah. Salah itu. Oh, salah. Karena pindah. Masa lahir 2 kali. Salah itu. Ya, itu. Jadi Itu yang- ada tadi Dapodik ya. Dapodik, Datadik. Terus PTK Datadik. Jadi alurnya masuk Dapodik Nah, dulu. Dapodik dulu, selesai sinkronisasi masuk ke Datadik. Nah, PTK ini real Datadik. time. Begitu sinkron, dicek langsung bisa. Bisa. Nah, di Datadik ini ada beberapa yang kadang dari Dapodik itu tidak masuk. Contoh terutama SMK. SMK itu ada yang namanya submapel. Satu mapel diajarkan oleh lebih dari satu guru. Kayak deteksi Nah, ya. contoh Iya, kriya, betul. ada kejuruan itu kan
kelas 11 ada 18 jam. Elemennya banyak. Elemennya banyak dan Termasuk ini diajarkan punya lebih dari satu guru. Satu guru. 3 guru, 4 guru gitu. Karena jamnya Nah, banyak. ini di sistemnya itu satu guru dimasukkan di pembelajaran utama, di rombel di depan istilahnya. Ya. Misalnya 18 jam itu tadi guru A 10 jam. Sekian 10 jam itu harus dimasukkan di depan dulu satu. Nah, ada 2 lagi yang ngajar, masih ada 8 jam itu ternyata 4 jam. Nah, yang guru B dan C ini harus dimasukkan melalui submapel. Di pembelajaran ini tadi, di pembelajaran Misalnya tekstil. Kria tekstil. Nah, Kria tekstil, Bu Uti 10 jam, dia harus dimasukkan di depan tadi, satu dulu. Simpan, selesai ya, 10 jam. Nah, saya harus ngeklik Kria tekstil ini tadi, klik, kemudian ada menu submapel. Nah, di dalamnya masih ada 4 jam, kebetulan diajar mungkin Bu Tuti 4 jam, Bu Baye 4 jam. Ini di dalam. Di submapelnya. Di submapelnya tadi, mapelnya sama persis, sama Kria tekstil juga. Tapi dia ada di dalamnya. Sudah berbunyi submapel. Ya. Nah di situ. Nah, yang ada di submapel ini kadang dia tidak ketarik ke datadik ketika disinkronisasi. Termasuk PKL kan juga gitu. Itu gunanya orang di depan. Nah, Ketarik duluan. Jadi seperti itu. Makanya ketika kita sampaikan silahkan pertama cek profil sudah sesuai belum. Iya, betul. Kemudian silahkan cek di datadik. Iya. Jamnya sama nggak dengan yang ada di profil. Nah, itu salah satu bukti kalau ternyata sudah diinput di dapodik oleh operator, tapi kok ternyata belum. Nah, itu silahkan kejar aja itu operatornya. Kejar aja itu operator. Nah, ini saya di dapodik sudah ada tapi di dapodik kok belum masuk, ini kenapa? Nah, itu nanti biar diolah lagi, kemudian nanti disinkronisasi lagi. Gitu. Berarti alurnya dapodik yang profil. Kemarin pas PT Datadik. Pas Pak Irawan minta untuk kita ngecek itu di PTK Datadik ya. Iya. Nah, jadi kan ada yang bilang, kok aku beda, tak tanya sudah berapa jam, sudah 24, itu di dapodiknya. Iya. PTK Datadiknya. PTK Datadiknya berapa? Nah, jadi berarti kuncinya penting di mana, Mas? Antara dapodik sama makanya PTK harus Datadik dipadankan. Yang paling harus dipadankan dulu. PTK Data nggak bisa input di PTK Datadik, Bu. Kita nggak bisa input di PTK Datadik. Jadi awalnya dari dapodik itu ya. Dari dapodik. Di dapodik 24 jam. Belum tentu di Belum tentu di Datadik itu 24 jam. Makanya dicek dulu di profilnya, di dapodiknya, dia berapa jam. Kemudian buka juga Datadik, padankan sama atau tidak. Tidak mungkin yang di Datadik lebih banyak. Ya. Jadi mesti kurang mungkin. Kalau biasanya ada selisih itu penyebabnya di mana? Ya itu karena tarik data tadi submapel. Jadi query-nya tadi, query penarikan datanya itu mungkin yang terbaca yang ada di depan. Yang depan. Ya, di rombongan belajar utama. Ngejarnya masih bisa ya, Mas ya. Dan itu nanti bisa kita ulah. Jadi kalau nanti dikejar operatornya itu entah sampai mana itu. Sembunyi. Mas, maaf aku tanya, itu dari dapodik kan, terus ke Datadik itu yang tarik data pusat atau Mas Irawan? Ya kita lakukan sinkronisasi itu. Sinkron. Berarti kita bukan narik, dorong. Dorong supaya masuk ke PTK Datadik. Gitu ya. Nah, jadi kita sinkronisasi masuk ke Datadik. Nah, tapi walaupun sinkronisasinya 100% sukses gitu, sekian menit gitu. Kalau awal-awal bisa sampai lebih dari 1 jam. Nah, kalau cepat paling 2-3 menit masuk. Nah, tapi yang di dalam kan kita nggak tahu apakah semua udah masuk atau belum. Nah, itu ada di akunnya panjenengan karena prosesnya kan memisah. Jadi di dapodik itu kita nginputnya di rombel, di kelas. Oh, yang ngajar A, B, C, D. Tapi ketika disinkronisasi, monggo Bu. Monggo. Ketika disinkronisasi masuk ke Datadik itu kan sama sistem dipecah. Oh, Bu Uti sekian jam ngajar ini di kelas A nggih. Oh, Bu Uti sekian jam, Bu Uti sekian jam. Itu kan dimasukkan di akunnya panjenengan masing-masing. Nah, kadang proses pemecahannya ini yang kelewat gitu. Tidak sukses. Dari Datadik nanti akan ditarik
oleh Info GTK. Udah pusat Nah, itu ya. Info GTK ini akan menarik data dari Datadik, dan ini 99% pasti yang sudah masuk di Datadik pasti Insya akan Allah. tertarik. Sudah ini. Cuma kita tidak tahu kapan ini nariknya. Karena bukan kita yang Ya, itu kalau skema yang dulu. Kalau skema yang sekarang bisa dipastikan tanggal 15 pasti ketemu. ya karena Pasti itu. karena sudah ada apa? Woro-woro Nah. tiap tanggal 15 di bulan itu diadakan tarik data dan penguncian. penguncian. Nah, ini data. skemanya sekarang. Artinya kalau sudah dikunci, ya nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Nah, sekarang Nah, tapi kan pihak Sekarang- operator selalu menginfokan ke kami kan. Sekarang Silakan cek ini. skemanya beda dengan yang triwulan kemarin. Kalau triwulan kemarin kita bisa ada waktu jeda banyak, kita bisa merencanakan Dapodik rilis, kita perbaiki dulu data invalidnya. Februari kita input pembelajaran. Ya. Dan ya itu makanya Itu yang sekarang terkadang membuat skemanya kita itu harus skemanya sekarang berubah jadi per bulan. Nah, khusus untuk bulan Januari ini Kalau saya seneng per bulan, Tapi dan nggak usah. per 3 bulan juga dapat. kita per bulan tapi masih Jadi untuk kita yang- dapat per bulan tapi tidak harus setiap bulan harus cek valid apa enggak, tarik data, itu dikunci nanti data itu loh pengennya kita itu jelaskan. Mas. Yang pertama untuk Januari ini kita masih dikasih tenggat waktu sampai kemarin tanggal 10. 10. Jadi Tarik tanggal data. Yang bulan Januari loh ya. bulan Jadi Januari Ini kan Februari. nah, bulan Januari itu tanggal 15 itu data sudah dikunci. Benar Ya, ya. sebenarnya. Mm-mm. Tanggal 15 dikunci. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mm-mm. Gitu ya. Sudah dikunci. Kemudian tanggal 20 itu sudah terbit SKTP. Yang Januari Jadi ya. tanggal Januari nggih. 16, 17, 18, 19 itu sudah validasi, tanggal 20 itu terbit SKTP. SKTP. Di tempat kita yang Januari itu kok ada keterangan Nah, kemudian Tidak tidak terbit ya. SKTP. nah, kemudian tanggal pencairan nggih, setelah tanggal 20. Kemudian tanggal 28 ini di luar jadwal ternyata. Tanggal 28 Januari itu ada penarikan lagi. Yang Januari. Ya, yang Januari. Penarikan lagi dan penerbitan SKTP lagi. Tanggal 27 itu validasi, 28 itu terbit SKTP, termasuk Bukarin. SKTP-nya 28 Januari. Mbak Karin. Dan seminggu setelahnya itu pencairan. Selesai. Nah, kan sudah masuk Februari. Nah, Iya. padahal banyak yang belum valid kan gitu. Betul. Nah, Januari kan banyak yang belum valid karena memang waktunya mepet sekali. Nah, dikasih waktu sampai tanggal 10 Februari kemarin. Khusus Januari. Khusus untuk Januari. data Oh, tanggal gitu. 10 untuk tanggal untuk bulan Januari Januari. itu dikasih waktu sampai tanggal 10 Februari. Februari. Itu Seluruh gerbang finalnya itu. Oh. Ya. Jadi kita bingung juga karena mintanya mungkin tanggal 5 tarik data. Jadi kalau ada yang belum valid nanti masih bisa diperbaiki sampai tanggal 10. Ternyata enggak. Jadi Langsung. dipatok di tanggal 10. Nah, itu seperti itu. Kemudian setelah tanggal 10, tanggal 11 mulai validasi. Nanti mulai tanggal 12 ini, 12, 13, 14, 15 ini akan terbit SKTP untuk bulan Januari bagi yang belum valid kemarin. Jadi anu ya, berarti memang Bapak Ibu guru itu tanpa diminta harusnya buka info GTK ya. Info GTK Cek statusnya. sebelum tanggal 15. Dan nanti itu akan berjalan tiap bulan. Tiap bulan Sebelum tanggal 15 dicek. Ada yang nggak valid nggak? Oh gitu ya. Jadi harus yang perlu dicermati itu yang mulai tanggal beban mulai itu ya. tanggal 1 sampai tanggal 15. 15. Sering-sering Nanti itu akan dibuka. Jadi tiap bulan gini. Dari tanggal 1 nanti ya, ini Februari ya. Februari tanggal 1 Maret itu nanti kunciannya dibuka. Sampai tanggal 15 kita bisa melakukan perubahan di situ. Kemudian tanggal 15 itu ditutup, data ditarik, itu dikunci. Si A ya dirombel A, mapel A, udah di situ. Mau dirubah kemana-mana nggak bisa lagi. Valid nggak valid kunci di situ. Di situ. Nah itu nanti yang tidak valid nggak masalah.
Nah, iki sing Nanti sing, akan sing masalah valid. itu deg-degan itu. Yang Nah, ini tidak nanti yang tidak valid nggak masalah, nanti akan dilakukan validasi di bulan periode siklus berikutnya, bulan berikutnya. Oke. Berarti Dengan masih catatan, bisa. ya dengan catatan nanti ada yang namanya sistemnya rekalkulasi. Misalnya Apa itu, baru Mas? valid di bulan Maret, Iya. jadi Januari Nah, nggak valid. Januari nggak valid, Sudah tutup kunci nggak valid. Ya, Februari Februari kunci nggak lagi valid. nggak valid. Maret ternyata tanggal 15 kok valid. kok valid. Nah, itu nanti ada rekalkulasi. Jadi sistem akan melihat di bulan Januari dan bulan Februari itu data yang valid di bulan Maret ini pernah dipakai guru lain atau tidak. Oh, gitu. Arisan nggak bisa, Arisan nggak artinya bisa. itu ya. Oke. Oh. Jadi kalau ini di bulan Januari dan bulan Februari ini kok ternyata ini sebenarnya di bulan Januari Februari sudah dipakai guru A B C D. Ya. Bukan jamnya ini gitu. Ya. Itu bisa tidak terbit di situ. Tapi kalau terdata memang ini jamnya kosong belum terpakai ya sudah. Set. Januari, Februari valid. Set. Nanti akan jadi di bulan Maret. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul berapa Pak Fajar? Wayai. Waduh, Hampir setengah 6 ya. Oh, Wah, oke. Kita lanjutkan, kita ketemu di podcast berikutnya, grup podcast berikutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk semuanya.